One, two, three, come on. Come on, come on. Kick. Halo anak-anak kelas 6. Ya, kembali lagi kita bertemu di video pembelajaran. Nah, untuk hari ini kita materinya adalah materi IPS ya, ke buku kalian halaman 85. Kita akan mempelajari tentang pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin kita sudah belajarkan tentang makna dari proklamasi atau kemerdekaan, kemudian kemerdekaan dalam mempertahankan ya. Kemudian kita mempelajari tentang bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan ya. Nah, untuk hari ini kita melihat kira-kira apa sih pengaruh dari kemerdekaan dalam kehidupan rakyat ya. Nah, mari kita lihat di buku kamu halaman 85 ya. Kalau kemarin kita mempelajari tentang perjuangan, kemudian perundingan atau diplomasi kemerdekaan Indonesia ya. Nah, dari runtutan yang sudah kita pelajari, kita akan mempelajari tentang pengaruh dari kemerdekaan ini untuk kesejahteraan rakyat. Sebelumnya ya, saat Indonesia masih dijajah ataupun masih di bawah pimpinan oleh bangsa lain ya, dimana kalau kalian lihat di buku kalian halaman 85 itu dikatakan bahwa selama 350 tahun Indonesia itu jajah oleh Belanda ya. Kemudian 3,5 tahun atau 3,5 tahun itu dijajah oleh Jepang ya. Dimana semua itu tidaklah mudah untuk rakyat. Kenapa Ibu bilang tidak mudah ya? Karena dari sejarah kita lihat bahwa selama masa penjajahan Indonesia ya, selama masa penjajahan rakyat Indonesia itu mengalami yang namanya kesengsaraan ya. Rakyat tidak ada mendapat hak apapun, tetapi mereka selalu diberikan pekerjaan, dimana pekerjaan itu adalah pekerjaan paksa ya. Dimana kalau kita lihat di sana ya, pada masa-masa penjajahan itu bangsa ataupun rakyat Indonesia itu mengalami yang namanya kesengsaraan, kerugian ya, diakibatkan oleh bangsa yang menjajah ya. Di antaranya yaitu sistem tanam paksa atau kultur sel-sel ya, yang diberikan untuk rakyat Indonesia. Kemudian ada juga kerja paksa pada saat zaman Belanda yang disebut dengan kerja rodi. Kemudian kerja paksa pada zaman Jepang atau dikenal dengan Romusa ya, di mana semua kebijakan-kebijakan ini merugikan untuk rakyat. Kenapa merugikan? Karena rakyat sama sekali tidak memiliki hak apapun, tapi rakyat disengsarakan ya, disiksa dengan cara bekerja terus-menerus tanpa henti ya. Kalau kalian lihat di mana perjuangan para rakyat ya, di saat bekerja disuruh bekerja apapun, bekerja rempah-rempah dan lainnya, hasil dari pekerjaan itu tidak pernah dinikmati oleh rakyat, tapi hanya dinikmati oleh negara penjajah ya. Karena itulah ya, pada masa-masa penjajahan rakyat Indonesia itu sangat sengsara, menderita ya. Selain itu juga sebelum yang namanya kemerdekaan tidak ada satupun kita ya ataupun rakyat itu yang merasa dilindungi oleh pemerintah, tidak ada ya. Nah, kemudian kita lihat di pembahasan yang ada di buku kamu di halaman 85 ya.
Setelah meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia bebas untuk menerapkan peraturan untuk pemerintahan sendiri, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, militer, dan lainnya. Semenjak adanya kemerdekaan ini, baru kita merasakan yang namanya benar-benar bebas, merdeka dari siapapun, ya. Tapi kita tetap mengikuti yang namanya pemerintah, ya, pemerintah, tapi bukan pemerintah negara lain, tapi pemerintah Indonesia, di mana pemerintah Indonesia itu adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, ya. Nah, kalau kita lihat di buku kamu, itu pun dinyatakan bahwa pada saat zaman dulu, ya, pada masa-masa penjajahan, yang sekolah atau yang mendapatkan pendidikan itu hanya orang-orang yang golongan bangsawan atau orang-orang yang punya jabatan tinggi. Nah, hanya itu yang bisa memperoleh pendidikan, sedangkan rakyat biasa itu tidak, ya. Rakyat yang bukan keturunan dari golongan bangsawan itu tidak mendapatkan pendidikan, ya, tapi hanya bekerja dan terus bekerja tanpa menikmati yang namanya pendidikan, tanpa menikmati hasil dari apa yang dia kerjakan, tidak ada, ya. Karena itu di mana rakyat, ya, tidak memiliki pendidikan sama sekali, sehingga mudah sekali yang namanya diprovokasi, mudah sekali disulitkan emosinya, mudah sekali terpengaruh dengan omongan, ya, sehingga membuat sesama rakyat Indonesia pun bisa akhirnya bertengkar. Nah, itulah yang digunakan oleh para penjajah saat itu. Tapi beruntung setelah kita mendapatkan kemerdekaan kita, ya, berkat dari para pejuang kita, sehingga kita akhirnya bisa merdeka, bisa bebas, dan tidak ada batasan, ya. Sekarang kita lihat bahwa pendidikan boleh dilakukan oleh siapapun, boleh dilaksanakan oleh siapapun, ya. Sampai di daerah pelosok pun sudah dibuat sekolah-sekolah. Buat apa? Buat semua generasi berikutnya itu generasi yang cerdas, yang pintar, ya, yang tidak mudah tersulutkan emosi, yang mendapatkan ilmu, yang mendapat pendidikan, yang mendapatkan karakter. Nah, itulah yang kalian rasakan saat ini, tidak ada batasan, ya. Entah kamu bukan golongan bangsawan, hanya rakyat biasa, orang tuamu bukanlah orang tua yang punya jabatan, semuanya sekarang sudah boleh menikmati yang namanya pendidikan. Apalagi pemerintah sekarang ini sangat-sangat mendukung, ya, untuk pendidikan itu bisa dinikmati, bisa dilewati, bisa dilakukan dan diterapkan di seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga tidak ada lagi yang putus sekolah. Kenapa hal itu dilakukan? Karena hanya dengan kita berpendidikan, kita punya ilmu, kita bisa membangun negeri ini kembali, ya. Kita bisa mempertahankan kemerdekaan itu kalau kita punya pandangan, punya ilmu, punya pendidikan, punya kecerdasan, ya. Karena itu kamu sebagai generasi berikutnya, ya, jangan loyo dalam belajar, jangan loyo dalam sekolah, karena ini salah satu cara untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Selain untuk mempertahankan kemerdekaan kita, kemudian adanya kamu sekolah ini gunanya untuk membuktikan bahwa kamu generasi adalah generasi yang cerdas, ya. Nah, itu adalah salah satu pengaruh dari kemerdekaan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain dalam bidang pendidikan, kita juga bisa merasakan dari bidang, misalnya kita ambil adalah ekonomi, di mana para rakyat sekarang bisa bekerja dan menikmati hasil dari pekerjaannya, ya. Kalau dulu para pekerja tidak menikmati hasilnya, tapi sekarang apa? Kebebasan ini membuat rakyat justru sejahtera, mereka bekerja, kemudian melakukan kegiatan ekonomi, sehingga akhirnya memperoleh yang namanya
hasil dari pekerjaannya, ada gaji, ya, ada pendapatan yang diperoleh dari setiap pekerjaan yang dilakukan, ya. Makanya gunakanlah pendidikan itu untuk kamu meraih cita-cita kamu dalam berbagai bidang. Selama itu positif, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik, dan itu akan sebagai salah satu bentuk dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Karena kamu adalah generasi yang cerdas, berpendidikan, berilmu. Nah, itu dia, ya. Itulah pengaruh dari kemerdekaan Indonesia terhadap kesejahteraan rakyat. Yang dulunya kita tidak bisa menikmati pendidikan, ya, sekarang sudah bisa kita nikmati pendidikan dengan mudah, ya, semua akses boleh kita lakukan. Itulah pengaruh dari kemerdekaan semua, sehingga kesejahteraan kita pun semakin meningkat. Kita punya pendidikan sehingga kita tidak akan mudah dibodohi, dipengaruhi, diprovokasi, diadu domba, karena kita semua adalah generasi-generasi yang cerdas, ya. Itulah dimana semuanya akan menghasilkan kesejahteraan bila kita bisa menggunakan semua kemampuan kita dengan maksimal, maka kesejahteraan itu pun akan tercapai. Jika kesejahteraan rakyat itu tercapai, maka negara pun sukses dalam mempertahankan kemerdekaannya. Itulah, ya, pengaruh dari kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat. Sebagai generasi berikutnya, generasi penerus bangsa, semangatlah dalam belajar, berprestasilah, berkarya, sehingga bisa mengharumkan, membanggakan bangsa kita di mata dunia. Oke? Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga kamu memahami makna ataupun kamu mengerti tentang pengaruh kemerdekaan Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat, ya. Untuk tugas kamu di rumah, ya, silakan kerjakan halaman 89 nomor 2 dan nomor 3. Silakan kalian kerjakan soal halaman 89 nomor 2 dan nomor 3. Kerjakan di buku latihanmu, dikumpulkan di waktu yang sudah ditentukan. Ingat, jangan malas dalam belajar, teruslah berprestasi dan berkaryalah untuk kemajuan negara kita. Karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Oke, sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. 1, 2, 3, come on!